mad layyin. Mad secara bahasa artinya panjang dan layyin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad layyin adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya dapat memilih, boleh 1 alif atau 2 harokat, boleh 2 alif, 2 alif itu 4 harokat, atau 3 alif atau 6 harokat. Kita lihat contohnya. Di sini ada di surat Quraisy ayat pertama. Nah, ada di kata Quraisy ada ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Maka cara membacanya li'ilafi Quraisy. Di sini pada kata Quraisy terdapat ya sukun yang sebelumnya, huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya, ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Maka di sini kata Quraisy dihukumi mad layyin. Ya, cara membacanya kita lihat saja contohnya. Nah, di sini ada pada surah Quraisy ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Di sini ada ya sukun yang huruf sebelumnya yaitu ro berharokat fathah. Ya, maka kata Quraisy di sini dihukumi mad layyin. Cara bacanya ada 3 cara, bisa dibaca 2 harokat, bisa 4 harokat atau 6 harokat. Kita baca yang 2 harokat dulu ya. Li'ilafi Quraisy. Yang 4 harokat li'ilafi Quraisy. Yang 6 harokat li'ilafi Quraisy. Seperti itu. Nah, dalam membaca Al-Quran, ya, ketika kita bertemu dengan mad layyin, ya, ketika kita membaca 2 harokat, yang selanjutnya juga harus 2 harokat semuanya. Ketika memilih yang 4 harokat dalam membaca Al-Quran sekali duduk itu, maka selanjutnya pun harus 4 harokat. Tidak boleh ketika bertemu mad layyin di sini 2 harokat, nanti bertemu lagi 4 harokat, nanti bertemu lagi 6 harokat, nanti bertemu lagi 2 harokat kembali. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus sama ya, ketika kita membaca Al-Quran sekali duduk, ketika bertemu mad layyin yang dibaca 2 harokat, maka selanjutnya harus 2 harokat. Ketika dari awal sudah 4 harokat, maka selanjutnya 4 harokat. Ketika dari awal 6 harokat, maka sampai selanjutnya pun harus 6 harokat ya. Jadi tidak boleh dicampur-campur atau diubah-ubah. Kemudian kita lihat di ayat kedua. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya, ada kata shaif. Di sini ada ya sukun, sebelumnya berharokat fathah ya, huruf shofnya berharokat fathah. Maka ini kata shaif dihukumi mad layyin. Kita baca dengan 3 cara. Yang pertama yang 2 harokat. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Yang 4 harokat. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Yang 6 harokat.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Gitu. Selanjutnya ayat ketiganya masih di surah Quraisy. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kemudian di ayat terakhir, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mari sekarang kita sama-sama membaca dari ayat pertama sampai ayat terakhir dengan bacaan mad lain yang 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khauf. Sekarang yang 4 harakat. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Seperti itu ya. Saya ulangi lagi. Jadi mad lain adalah ketika ada ya sukun, ya sukun seperti terdapat pada surat Quraisy ayat 1-3, atau waw sukun ya seperti di ayat keempat atau ayat terakhir yang huruf sebelumnya berharokat fathah ya, di akhir ayat atau di akhir waqaf, baik waqafnya itu berhenti karena karena waqaf atau berhenti karena kehabisan nafas. Cara membaca mad lain ada 3 cara. Yang pertama dibaca panjang 2 harakat, yang kedua dibaca panjang 4 harakat, yang ketiga dibaca panjang 6 harakat ya. Oke, insya Allah sudah paham ya. Kemudian kita akan belajar tentang mad arid lis-sukun. Mad secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad arid lis-sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti,
baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membaca mad arid lisukun boleh dibaca 2 harakat atau qasr, 4 harakat tawassut, atau 6 harakat. Ya, ini sama seperti cara membaca mad lain ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita lihat saja contohnya di surat An-Naba ayat pertama. Amma yatasaalun. Di sini ada mad tabi'i yaitu lu ya, ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah bertemu dengan nun yang berupa huruf hidup ya. Maka di sini dihukumi mad arid lisukun karena terjadi di akhir ayat di waqaf ya. Cara membacanya ada 3, langsung aja kita baca dengan 3 cara. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Seperti itu. Selanjutnya ayat keduanya. Nah, kalau di sini ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh ya. Di sini juga dihukumi mad tabi'i bertemu dengan huruf mim yang merupakan huruf hidup di akhir ayat atau di waqaf. Maka cara membacanya ada 3, yaitu 2 harakat, 4 harakat, atau 6 harakat. Mari kita baca sama-sama yang 2 harakat. Anin naba'il azim. Yang 4 harakat. Anin naba'il azim. Yang 6 harakat. Anin naba'il azim. Seperti itu. Selanjutnya di ayat ketiga, di sini ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah, ada huruf fa berharokat dhammah ya. Ini juga dihukumi mad tabi'i ketika berada di di tempat lain atau tidak di akhir ayat. Akan tetapi karena di akhir ayat bertemu huruf hidup, maka dihukumi mad arid lisukun. Kita baca dengan 3 cara. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat selanjutnya, di sini sama juga ada waw sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah bertemu nun yang merupakan huruf hidup. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Ayat ke-5. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Seperti itu, sudah paham ya? Mari kita baca dari kesemuanya ini menggunakan 3 cara. Yang pertama kita baca 2 harakat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma
amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sekarang yang 4 harakat. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Seperti itu. Sudah ini ya, sudah paham ya. Jadi seperti pada mat lain, ketika kita membaca Al-Quran dan bertemu mad arid li sukun di satu tempat dan kita membaca 2 harakat, maka selanjutnya pun harus tetap 2 harakat. Ketika kita membacanya 4 harakat dari awal sampai akhir pun harus 4 harakat. Begitu pula ketika kita membaca 6 harakat sejak awal, maka sampai akhir kita membaca Al-Quran pun harus tetap 6 harakat. Jadi harus sama, harus disamakan, tidak boleh berubah-ubah. Seperti itu ya.